Baiklah, selanjutnya kami akan menjelaskan apa-apa saja pokok pembahasan yang akan dibahas oleh kelompok kami. Yang pertama, A. Pengertian manajemen letter. B. Manajemen letter yang baik. C. Manfaat manajemen letter. D. Pengertian CRL. E. Kegunaan dan isi CRL. F. Yaitu contoh ML dan CRL. Pengertian manajemen letter dan klien representatif. Manajemen letter adalah sebuah surat yang dibuat oleh akuntan publik yang ditujukan kepada klien atau perusahaan yang diaudit, yang berisikan kelemahan-kelemahan sistem pengendalian internal beserta saran-saran perbaikan terhadap SPI klien. Cara membuat manajemen letter yang baik. Dalam membuat manajemen letter perlu diperhatikan beberapa hal penting agar dihasilkan suatu manajemen letter yang baik dan efektif. A. Manajemen letter harus tepat waktu atau timely, sehingga perusahaan masih sempat melakukan perbaikan-perbaikan dalam pengendalian intern. Jika manajemen letter terlambat diberikan, kemungkinan besar kelemahan-kelemahan dalam pengendalian intern sudah mengakibatkan terjadinya kesalahan dan kecurangan yang merugikan perusahaan. Dan yang B, manajemen letter harus berisi saran-saran yang bermanfaat dan bisa diterapkan. C. Komentar dan saran-saran dalam manajemen letter tidak boleh merupakan sesuatu yang surprise. Untuk itu, sebelumnya konsep manajemen letter harus didiskusikan terlebih dahulu dengan manajemen perusahaan dan bagian yang berkaitan dan dimintakan komentar dari manajernya atau manajemennya. Dan yang D, manajemen letter harus ditulis dengan menggunakan bahasa yang baik, halus, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. E. Kelemahan dan saran yang diberikan bisa diurut berdasarkan urutan-urutan pos neraca dan laba rugi atau menurut hal-hal yang paling penting yang memerlukan perhatian khusus dari manajemen dan perlu penanganan secara secepat mungkin. F. Saran-saran yang diberikan harus sesuai dengan kondisi bisnis dan perusahaan dan harus menunjukkan kemauan baik kantor akuntan publik untuk membantu pengembangan usaha perusahaan. G. Pada bagian akhir manajemen letter, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada manajemen dan seluruh staf perusahaan atas segala bantuan dan kerjasama yang diberikan mereka selama akuntan publik melaksanakan pemeriksaannya. Manfaat manajemen letter. Manajemen letter mempunyai banyak manfaat untuk klien, tetapi untuk KAP dan staf anggota tim pemeriksa dari KAP antara lain yaitu manfaat manajemen letter untuk klien. A. Dapat mengetahui kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam pengendalian intern perusahaannya. B. Dapat mengambil tindakan-tindakan perbaikan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut berdasarkan saran-saran yang diberikan dalam manajemen letter sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan di dalam perusahaan. Dan manfaat manajemen letter yang kedua yaitu untuk kantor akuntan publik. A. Menjadikan nama kantor publik menjadi bertambah baik karena di samping laporan pemeriksaan akuntan juga memberi manajemen letter yang sangat bermanfaat bagi perusahaan. B. Jika manajemen perusahaan puas, tentunya akan menyarankan kepada teman-temannya bisnisnya untuk memakai jasa kantor akuntan publik tersebut. Yang ketiga yaitu untuk staf kantor akuntan publik atau anggota tim pemeriksa. A. Jika klien kantor akuntan publik bertambah, tentunya kesejahteraan pegawai dapat lebih ditingkatkan. B. Mendapatkan banyak kesempatan untuk mempelajari pengendalian intern di berbagai macam atau jenis perusahaan. Yang C. Mendapat kesempatan untuk mempelajari bagaimana membuat manajemen letter dengan baik. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Lydia Sani. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Pengertian CRL atau Client Representative Letter. CRL adalah surat yang dibuat oleh klien dan ditujukan kepada KAP yang berisi pernyataan mengenai beberapa hal yang penting, seperti manajemen harus bertanggung jawab terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan sesuai dengan prinsip akuntansi. Selanjutnya adalah kegunaan dan isi dari CRL. Kegunaan Client
Representation letter bagi kantor akuntan publik sangat besar sekali. Misalnya, jika ternyata klien tidak mencatat transaksi perusahaan secara keseluruhan atau ada bukti-bukti yang disembunyikan atau tidak diperlihatkan kepada kantor akuntan, sehingga ada pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan klien dan merasa dirugikan, lalu mengajukan tuntutan kepada akuntan publik di pengadilan. Dalam hal ini, akuntan publik dapat menunjukkan surat pernyataan langganan tersebut sebagai bukti di pengadilan, sehingga tidak bisa disalahkan. Jika akuntan publik tidak memiliki surat pernyataan langganan, maka ia bisa disalahkan di pengadilan dan harus membayar ganti rugi atau dicabut izin prakteknya oleh Menteri Keuangan jika terbukti lalai dalam melakukan pemeriksaannya, sehingga merugikan pihak lain. Isi dari klien representation letter. Ikatan Akuntan Indonesia menyatakan dalam Standar Profesional Akuntan Publik atau PSA nomor 17 bahwa surat pernyataan langganan atau representasi tertulis umumnya meliputi hal-hal berikut jika dimungkinkan. A. Pengakuan manajemen mengenai tanggung jawabnya untuk menyajikan laporan keuangan secara wajar, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. B. Tersedianya catatan keuangan dan data yang berkaitan. C. Kelengkapan dan tersedianya semua notulen rapat pemegang saham, direksi dan dewan komisaris. D. Tidak terdapat kesalahan dalam laporan keuangan dan transaksi yang tidak tercatat. E. Informasi mengenai transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa dan piutang atau utang antar pihak yang memiliki hubungan istimewa. F. Ketidakpatuhan dengan pasal-pasal perjanjian kontrak yang mungkin berdampak terhadap laporan keuangan. G. Informasi mengenai peristiwa kemudian. H. Ketidakberesan yang melibatkan manajemen dan karyawan. I. Komunikasi dari instansi pemerintah mengenai ketidakpatuhan terhadap atau kelemahan dalam praktik laporan keuangan. J. Rencana atau maksud yang mungkin akan mempengaruhi nilai atau klasifikasi aktiva atau kewajiban. K. Pengungkapan saldo kompensasi atau perjanjian yang menyangkut pembatasan terhadap saldo kas dan pengungkapan line of credit atau perjanjian yang serupa. L. Pengurangan kelebihan atau keusangan persediaan menjadi nilai yang dapat direalisasikan. M. Rugi dari komitmen penjualan, hak atas aktiva, hak gadai atas aktiva, dan aktiva yang dijaminkan. N. Hak atas aktiva, hak gadai atas aktiva, dan aktiva yang dijaminkan. O. Perjanjian untuk membeli kembali aktiva yang sebelumnya dijual. P. Rugi dari komitmen pembelian untuk jumlah persediaan yang melebihi kebutuhan atau pada harga di atas harga pasar. Q. Pelanggaran atau kemungkinan pelanggaran hukum atau peraturan yang dampaknya harus dipertimbangkan untuk diungkapkan dalam laporan keuangan atau sebagai dasar untuk mencatat rugi bersyarat. R. Kewajiban lain dan laba atau rugi bersyarat yang harus diungkapkan. S. Tuntutan yang tidak diungkapkan meskipun telah diberitahukan kemungkinannya oleh penasehat hukum klien. Contoh manajemen letter adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah contoh klien representative letter adalah sebagai berikut.
Sekianlah penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.